Nasdem sepakati label Anies sebagai penganut politik identitas. Kasus Muhibah sang fenomenal Abbas ke Tanah Rencong diyakini menimbulkan reaksi beragam. Fahri Hamzah misalnya, dia mempertanyakan agenda Nasdem di daerah-daerah bersama sang fenomenal. Masalahnya, menurut Fahri, agenda kampanye baru dimulai tahun depan. Bahkan pendaftaran di KPU untuk capres belum lagi dibuka. Kok terjadi kegiatan kampanye di luar jadwal seperti ini? Pertanyaan Fahri sahih adanya. Nasdem dan Abbas memang kini telah menjelma menjadi pasangan yang secara lengkap mengindikasikan ada politik nihil norma sebagai ikutan dari politik identitas. Meskipun berkali-kali Abbas membantah stigma itu, fakta empiris membuktikan dia memfasilitasi penganut propaganda eksklusivitas politik dengan balutan identitas. Jauh sebelum Abbas dideklarasikan, ketika pidato pertama sebagai gubernur, Abbas telah menunjukkan eksklusivitas kelompok tertentu dengan melontarkan jargon pribumi. Jika saat ini dia mengesampingkan tudingan politik identitas atas para tim sesnya, kenapa gelagatnya terus bermunculan? Cukup fair jika akhirnya Nasdem mengakui bahwa Abbas memang mendiamkan tim kampanyenya dulu mempraktekkan politik identitas, hate speech, pendukung agenda negara khilafah, intoleran, penyebar hoax, dan yang paling soheh, bukti itu ditunjukkan oleh perilaku Abbas sendiri ketika melontarkan jargon haram dalam pidato resmi sebagai gubernur. Kata pribumi yang mencirikan eksklusivitas kelompok masyarakat telah dilarang melalui TAP MPR. Tapi hal itu tidak membuat Anies merasa harus menjaga diri. Boleh jadi jika kelak terpilih, dirinya juga akan abai dengan segala batasan yang formal. Dan mungkin saja dia akan membuat aturan sendiri untuk mengakomodasi kepentingan para pendukungnya, sebagaimana digambarkan di atas. Menurut pengamat politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zahro, safari politik hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung. Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang benar dan tidak merugikan rakyat, ujar Siti, dikutip dari lipi.go.id. Pertanyaannya, apakah safari politik ala Abbas dan Nasdem ada regulasinya dalam PKPU? Karena secara faktual, kita pahami kegiatan itu bertujuan kampanye. Kalau tidak, kenapa bukan pada waktu-waktu sebelum deklarasi capres? Lebih jauh, alasan memperkenalkan diri sejatinya terlalu mengada-ada. Karena sebagai pejabat publik, masyarakat sudah lama mengenal Abbas, jadi tak perlu lagi diperkenalkan. Nasdem mendukungnya sebagai capres pun merupakan indikasi sosoknya sudah dikenal oleh publik. Lucu saja mengangkat isu memperkenalkan diri. Faktanya, memobilisasi massa, apa namanya jika bukan disebut kampanye? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskan di Anggawiria. Bagaimana menurut Anda?